Allahu Akbar. Wal'iyadzu billah. Na'udzubillah min dzalik. Innal munafiqina. Saya tegaskan kata Allah dengan taukid. Inna itu huruf taukid, penguat. Saya tegaskan ya. Saya tegaskan kata Allah, semua orang munafik itu laki-laki, perempuan fi darqil asfali minan nar. Di neraka yang paling bawah, di keraknya. Di keraknya. Saya laisa kamitsli syai'. Kita enggak bisa mengilustrasikan apapun, tapi kalau neraka itu neraka yang biasa saja dalam tanda petik ya, sebiasa-biasanya udah gak usah dibayangkan bagaimana dahsyatnya ya ketika orang dicelupkan saja. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara, Quran surah keempat ayat 56. Semua orang-orang yang ingkar itu, yang bermaksiat, yang gak taubat, yang susah diberikan peringatan, sawfa nuslihim nara, kami akan tarik ubun-ubunnya, kami tugaskan malaikat untuk menarik ubun-ubun mereka, dicelupkan ke neraka. Ya dicelupkan, celup. Pernah bikin teh celup? Ya, teh celup kan gini, celup angkat kan? Ya, ini ada yang dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kami celupkan, angkat lagi, celup, angkat tuh neraka biasa tuh. Ya, setiap dicelupkan hancur dengan kulit-kulitnya. Ya, kenapa kulit yang disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Orang kalau dicambuk sekali pasti sakit tuh. Ya, kenapa? Karena masih ada kulitnya, indera perasa yang paling pekat. Cambuk sampai terkelupas jadi biasa. Maka orang yang masuk neraka itu ketika Allah celupkan ya melalui malaikatnya, dicelupkan oleh malaikat tuh hancur semuanya, hancur semua. Termasuk dengan kulit-kulitnya nanti diangkat itu, ditumbuhkan kembali jadi seperti semula kala. Kulitnya ada lagi. Ya, celupkan lagi. Kenapa? Supaya merasakan siksa yang serupa seperti yang pertama. Jadi nggak kurang-kurang siksanya. Kalau ada orang di dunia dihukum cambukan sekali sakit, 2 kali sakit, 3 kali, 4 kali, makin berkurang sakitnya. Ya, karena indera perasanya udah mulai kebal tuh, udah mulai kebal, sakit juga, cuma nggak seperti yang pertama. Kayak dipukul, pak, orang terbiasa menguatkan tangan, kaki, pukul sekali, sakit, lama-lama biasa. Ya, tapi neraka tidak. Begitu dicelupkan, diangkat, dibentuk seperti serupa lagi sehingga merasakan liyadzuqul adzab, supaya merasakan siksa yang dahsyat, yang serupa seperti yang pertama. Jadi sakitnya nggak akan berkurang. Semua sakit. Ya. Lantas itu yang biasa saja, baru dicelupkan seperti itu. Bagaimana dengan yang jahannam? Sakaratul maut sudah ditampakkan, alam kubur sudah nampak tuh. Ya, ada yang berkata, Ustaz, di kuburan kan cuma tidur, gak menerima azab. Hei kawan, bukankah orang bermimpi tidur, mimpi buruk sudah bagian dari siksaan? Ya, Anda mimpi buruk ketemu kuntilanak kan langsung pengen bangun tuh. Sekarang di alam kubur mimpi tiap hari ngelihat neraka, pagi petang ditampakkan neraka, nggak bangun. Bukankah itu siksaan? Bukankah itu siksaan? Ya, itu baru bonus saja, DP saja itu nanti. Ya, begitu nanti dihisab, nampak neraka jahanamnya, orang munafik itu tempatnya darkil asfali minan nar, di keraknya sekalian. Bukan di atas, di keraknya. Kalau sudah di keraknya bagaimana mau naik? Walan tajid lahum nasira, dan engkau tak mungkin, never, pakai lan, never, tidak akan pernah engkau dapatkan bagi mereka satu penolong pun. Udah tenggelam di sini, tenggelam di neraka jahanam. Perhatikan baik-baik. Ancaman ini dibuat bukan untuk menjerumuskan hamba Allah ke dalam neraka yang paling dalam, namun sifat rahman Allah untuk mengingatkan jangan sampai ada sifat nifak membentuk karakter munafik, karena ini berbahaya. Kenapa? La tufsidu fil ard. Orang munafik itu bisa merusak di setiap tempat yang dia pijak, dimanapun. Dia masuk dalam nuansa keilmuan, merusak dengan pengetahuannya. Dia masuk dengan harta, merusak hartanya. Dia masuk di kedudukan, merusak dengan jabatannya. Di setiap tempat yang dia pijak bisa merusak. Karena itu sebetulnya ancaman yang kuat itu diberikan untuk mengeluarkan manusia dari potensi kejahatan yang dahsyat. Karena itu di undang-undang positif pun, di hukum positif, di negeri kita atau dimanapun, biasanya kalau ancamannya tinggi sampai hukuman mati seumur hidup, itu menunjukkan extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Ya, karena itu setiap kejahatan yang luar biasa mesti diancam dengan yang paling dahsyat, supaya nggak dikerjakan, bukan supaya dilakukan. Ya, makanya narkoba ancamannya mati, korupsi kalau bisa ancamannya mati, supaya nggak pada korupsi. Ya kalau korupsi juga ya, memang sudah niat mati itu mah. Ya, nggak pengen. Ya, jadi orang-orang tuh dihambat berbuat buruk dengan hukum yang ketat. Makanya di Islam ada qisas. Ya, hukumannya apa? Yang mencuri potong tangan. Bukan supaya tangannya dipotong.
Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu supaya kalian ngerti ada kehidupan, bukan kematian. Karena kalau orang mau korupsi, mau ngambil, mau maling, mencuri, mau begal, tahu tangannya dipotong, nggak mungkin dia membegal. Nggak mungkin korupsi. Makanya ada orang secara kiasan mengatakan qisas itu untuk memotong kejahatan, bukan memotong anggota bagian tubuh manusia. Walaupun praktikalnya ancamannya demikian, tapi memotong nilai kejahatannya. Saking sayangnya Allah, ini dengan ancaman begini pun masih diberi jalan orang-orang yang kena penyakit ini untuk kembali. Apa diantaranya? Teruskan ayatnya, 146-nya. Illalladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang yang mau balik, kembali, tinggalkan sifat nifaknya. Ya, wa aslahu, berbuat baik dalam kehidupannya. Ya, perbaiki diri lagi, sadar bahwa pernah salah, ingin kembali jadi baik lagi, ingin berbuat baik, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Bagaimana cara Allah kemudian memberikan jalan supaya dia kembali? Wa idza qila lahum. Kadang-kadang dihadirkan orang-orang baik di sekitarannya untuk mengarahkan dia kembali pulang. Ya, sekarang medianya sudah banyak, bisa lewat YouTube, ya, Instagram, macam-macam orang bikin status, Anda lihat ceramah. Makanya sering saya katakan, buzzer pun kalau ikut ceramah saya senang. Ya, kenapa? Ya karena Anda bisa mendapatkan peluang, pengingat untuk balik. Apalagi kalau tiap saya ceramah Anda ikut. Ya, saya tuh sudah khatam, ya, dan tidak mau mengingat apakah viewer berkurang, apakah subscriber berkurang, apakah kemudian dislike. Ini itu masalah keduniaan. Yang penting Anda ada, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang ini sedang banyak-banyaknya dihilangin viewernya sampai 0, ada. Saya lihat di datanya itu. Kadang-kadang ada yang iseng ngejam, ya. Video kita harusnya tayang dihambat dulu, ada yang sinyalnya buruk, ada. Tapi bersyukurnya saya pada Allah, Anda ada di situ dan menyimak kajian saya, alhamdulillah. Pun demikian dengan ustaz-ustaz lain, kita doakan supaya baik, jalannya baik, ya. Dan itu adalah hidayah, bagian dari petunjuk Allah. Di ketika Allah ingatkan, barangkali ada yang menyimak, yang dititipkan kedudukan dengan jabatan, titipkan dengan uang, titipkan dengan pengetahuan, dan sampai kalimat-kalimat itu, itulah kasih Allah. Tinggal bagaimana caranya, kebeningan hati kita mengambil itu untuk kembali. Ya. Nah, mohon izin, ini bukan sindiran atau pada bagian tertentu atau menunjuk orang tertentu, tidak. Ini adalah kaidah umum yang ingin disampaikan, tinggal kebeningan hati kita bagaimana menangkapnya. Apakah takwanya atau nafsunya yang berperan? Itu yang sangat menentukan. Ya. Karena itu, saya ingin katakan, bukti cinta Allah dengan sifat rahmannya, ya, kasih yang sangat luas, menjangkau seluruh hamba, muslimkah, atau bahkan kafirkah, non-muslimkah, bahkan munafikkah, sepanjang masih punya kesempatan untuk hidup, nyawanya belum sampai ke kerongkongan, maka dia punya hak untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Dia punya hak untuk bertransformasi menjadi insan mulia. Karena itu, seorang yang belum sampai batas hidupnya, ajalnya, ke kerongkongannya, maka tetap dia mendapatkan peluang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana ia meresponnya. Karena itu, saya selalu katakan, kaidah hidayah Allah berikan luas dalam kehidupan kita. Ada yang lewat pendengaran, 24 jam gak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lihat penglihatan, lewat penglihatan. Lihat orang sholat, lihat orang baca Al-Quran, lihat orang beribadah. Ada yang dengan fikiran, baca buku, lihat kajian dan sebagainya. Semua diberikan. Tinggal, apakah kita bisa merespon itu semua dengan kebeningan hati kita dan mau mengambil itu untuk kembali kepada Allah. Tubu ilallah, fafirru ilallah. Ya, kembali kepada Allah. Sepanjang kita berusaha, dapat. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius sungguh-sungguh mencari jalan untuk kembali kepada kami, petunjuk Allah pada nilai kebaikan, kami akan berikan jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, banyak jalan. Ya, mungkin lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat pencernaan akal pikiran kita, banyak jalan. Sama persis saya sering ilustrasikan ketika Anda masuk satu ruangan, sinyal di handphone Anda tiba-tiba tidak muncul, bukankah Anda mencari sinyal? Ya, kalau suara nggak jelas Anda cari kan? Ya, bukan sinyalnya nggak ada, sinyalnya ada, terbentang, cuman terhambat oleh sesuatu, tinggal kita keluar dari hambatan itu untuk mendapatkan sinyalnya. Ada maksiat sehingga menghambat sinyal-sinyal Rabbani yang Allah pancarkan tidak sampai ke dalam diri kita. Sehingga kita harus keluar dari sekat itu, robek sekatnya, keluar dari situ, dapatkan sinyalnya. Itulah yang dimaksudkan jahadu fina. Orang yang berjuang untuk mendapatkan petunjuk Allah. Kami tunjukkan, kata Allah, jalan-jalan untuk kembali dengan jalan yang terbaik.